Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Citra Diri Pribadi dan Profesional. Hari ini kami ingin menjelaskan materi tentang komunikasi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dianinta Eka Brila Permata dari Sistem Informasi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Andi Anissa dari Sistem Informasi. Yang ketiga ada Ahmad Atorik dari Sistem Informasi. Yang keempat ada Christian Frans Mukuan dari Sistem Informasi. Dan yang terakhir ada Indah Masitohriandi dari Akuntansi. Oke, komunikasi menjadi peranan terpenting bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupannya sehari-hari, terutama komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Tapi apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila bahasa verbal tidak dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi masih bisa dijalankan dengan menggunakan gerak-gerik seperti tersenyum, mengangkat bahu, dan menggelengkan kepala. Selain itu, juga ada pengertian komunikasi menurut para ahli. Apa saja? Yaitu, yang pertama ada Berelson dan Steiner. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Selain itu, Deddy Mulyana juga memberikan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli. Antara lain, Karl Ivar Hofland, menurut beliau, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rasangan atau yang biasanya adalah lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain atau komunikatif. Lalu ada unsur-unsur komunikasi juga, yaitu yang pertama ada sumber atau source, yang kedua ada komunikator atau communicator, atau yang ketiga juga ada pesan atau message. Lalu yang keempat ada saluran atau media, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut channel. Lalu yang kelima ada komunikan atau communicant. Lalu yang terakhir adalah efek atau effect. Fungsi komunikasi 1. Komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, mendapatkan kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain, lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. 2. Komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. 3. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif seperti upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, dan upacara bendera. 4. Komunikasi instrumen mental. Komunikasi instrumen mental memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan menghibur. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi tertulis. Komunikasi ini dilakukan secara tertulis. Keuntungan komunikasi ini ialah komunikasi yang akan dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik. Yang kedua ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini biasanya menggunakan media telepon, bertatap langsung, atau saling berhadapan. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan mimik, pantomim, dan berbahasa isyarat. Yang keempat ada komunikasi satu arah. Komunikasi ini bersifat koersif, yang artinya komunikasi ini bersifat perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi ini bersifat informatif, persuasif, dan memerlukan hasil atau feedback. Oke, berikut ini adalah beberapa bentuk komunikasi.
Yang pertama yaitu komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu komunikasi antara anggota kelompok yang bertemu untuk tujuan yang sama. Komunikasi kelompok kecil biasanya terjadi di ruangan kelas, kuliah, tempat kerja, dan lain-lain. Contoh komunikasi kecil ini salah satunya yaitu seorang dosen yang mensosialisasikan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan kepada mahasiswanya. Sosialisasi ini dapat dilaksanakan atau disisipkan dalam mata kuliah terkait seperti lingkungan hidup, ekonomi, sumber daya manusia, dan lain-lain. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang dihadiri secara luas atau banyak melalui media seperti TV, internet, sosial media, media cetak, radio, koran atau majalah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, komunikasi massa dilakukan oleh pemerintah, pusat maupun daerah kepada masyarakat. Mereka mengkomunikasikan rencana pembangunan nasional, rencana kerja atau RKP, pemerintah tahunan, dan rencana aksi daerah atau RAD di tiap provinsi. Lalu selanjutnya adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi di mana seseorang memberi pidato atau ceramah pada kelompok besar. Pembicara publik menjelaskan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan baik secara makro maupun mikro. Sosialisasinya dapat bersifat membujuk, menghibur, dan memotivasi. Dalam kaitannya dengan sosialisasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pembicara publik itu adalah orang yang kompeten dalam bidangnya, seperti ahli politik, ekonomi, SDM, maupun yang lainnya. Mereka dapat menyosialisasikan SDG, misalnya adalah dalam acara seminar maupun talkshow. Proses komunikasi. Berdasarkan paradigma Lausel, Effendi menyatakan ada 2 tahap proses komunikasi. Yang pertama adalah proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain menggunakan lambing sebagai media. Lambing sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan pesan nonverbal. 2. Proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media ke arah 2 komunikasi karena komunikan sebagai sarana berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Contoh surat, telepon fax, radio, dan majalah. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan sampai jumpa.